Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azra Pramesti, perwakilan kelompok 4 Fonologi kelas Palembang, ingin menampilkan video hasil kerja kami mengenai pengaruh bunyi bahasa. Langsung saja kepada penyaji pertama, yaitu Dwi Tugastuti. Proses asimilasi. Proses asimilasi terbatas pada asimilasi fonetis saja, yaitu mempengaruhi bunyi tanpa mengubah identitas fonem. Menurut arahnya dibagi menjadi dua, asimilasi progresif dan asimilasi regresif. Asimilasi progresif terjadi apabila arah pengaruh bunyi itu ke depan. Misalnya dalam bahasa Indonesia, perubahan bunyi T yang biasanya diucapkan apikodental seperti kata tetapi. Nah, dalam kata stasiun diucapkan secara lamino-alveolar, T menjadi letupan lamino-alveolar T karena pengaruh secara progresif dari bunyi geseran lamino-alveolar S. Sedangkan asimilasi regresif terjadi apabila arah pengaruh bunyi itu ke belakang. Misalnya perubahan bunyi N yang biasanya dalam bahasa Indonesia diucapkan secara apiko-alveolar seperti pada kata aman, tetapi dalam kata pandan sebelum D diucapkan secara apiko-palatal N karena pengaruh secara regresif dari bunyi letupan palatal D. Dengan demikian, tulisan fonetis untuk kata pandan dalam bahasa Indonesia. Baik, selanjutnya artikulasi penyerta. Bunyi yang secara primer sama bisa diucapkan berbeda karena adanya bunyi lain yang mengikutinya. Perbedaan ucapan satu bunyi dengan ucapan yang berlainan disebabkan oleh artikulasi penyerta, koartikulasi sekunder bunyi yang mengikutinya. Misalnya, bunyi K dalam kata kucing dengan bunyi K dalam kata kijang. Walaupun menurut biasanya atau menurut artikulasi primernya sama, yaitu merupakan bunyi dorsovelar yang dibentuk dengan artikulasi pangkal lidah dan langit-langit lunak. Perbedaan itu disebabkan oleh adanya bunyi vokal yang langsung mengikutinya, karena bunyi U yang langsung mengikuti K pada kata kucing merupakan vokal atas belakang bulat, maka K diucapkan dengan lidah lebih ke belakang dan bentuk bibir agak dimoncongkan. Hal itu berbeda dengan bunyi K dalam kata kijang, karena bunyi I yang mengikutinya merupakan vokal atas depan tak bulat. Maka K diucapkan dengan lidah lebih ke depan dan bentuk bibir terbentang tidak bulat. Proses pengaruh bunyi yang disebabkan oleh artikulasi penyerta dapat dibedakan atas labialisasi, retrospeksi, palatalisasi, velarisasi, dan glotalisasi. Yang pertama yaitu labialisasi, adalah pembulatan bibir pada artikulasi primer sehingga terdengar bunyi semivokal W pada bunyi utama tersebut, kecuali bunyi labial. Bunyi bahasa dapat disertai labialisasi. Misalnya, bunyi T pada kata tujuan terdengar sebagai bunyi tu, atau T dilabialisasi, dilafalkan menjadi tujuan. Yang kedua, retrofleksi, yaitu penarikan ujung lidah ke belakang pada artikulasi primer, sehingga terdengar R pada bunyi utamanya, kecuali bunyi apikal. Bunyi lain dapat disertai retrofleksi. Misalnya, bunyi K adalah bunyi dorsopalatal, tetapi bunyi K pada kata kertas dilafalkan sebagai bunyi ker, karena bunyi K diretrofleksikan dulu. Jadi, kata kertas dilafalkan menjadi kertas. Selanjutnya yaitu palatalisasi, adalah pengangkatan daun lidah ke arah langit-langit keras pada artikulasi primer, kecuali bunyi palatal. Bunyi lain dapat disertai palatalisasi. Misalnya bunyi P dalam kata piara terdengar sebagai pia atau
P dipalatalisasi menjadi piara. Selanjutnya, velarisasi. Velarisasi adalah pengangkatan pangkal lidah ke arah langit-langit lunak pada artikulasi primer. Selain bunyi velar, bunyi-bunyi lain dapat divelarisasi. Misalnya, bunyi M dalam kata makhluk terdengar sebagai mah, atau M divelarisasi menjadi makhluk. Dan yang terakhir yaitu glotalisasi. Glotalisasi adalah proses penyerta hambatan pada glotis atau glotis tertutup rapat sewaktu artikulasi primer diucapkan. Selain bunyi glotal, bunyi-bunyi lain dapat disertai glotalisasi juga. Vokal pada awal kata dalam bahasa Indonesia sering diglotalisasikan. Misalnya, bunyi O dalam kata obat terdengar sebagai O atau obat, atau O diglotalisasikan. Pengaruh bunyi karena distribusi. Yang dimaksud dengan distribusi adalah tempat atau letak suatu bunyi dalam satu satuan ucaran. Pengaruh bunyi karena distribusi menimbulkan berbagai proses seperti aspirasi, pelepasan, dan pengafrikatan. Aspirasi adalah pengucapan suatu bunyi yang disertai hembusan keluarnya udara dengan kuat sehingga terdengar bunyi H. Misal bunyi konsonan letup bersuara B, D, J, dan G berdistribusi di awal dan di tengah sehingga terdengar seperti B, D, J, dan G. Contohnya seperti baru, bahru, datang, dahtang, jatuh, jathu. Pelepasan adalah pengucapan bunyi hambat letup yang seharusnya dihambat atau diletupkan, tetapi tidak dihambat atau diletupkan. Kemudian dengan serentak bunyi berikut diucapkan. Hambatan atau letupan itu dilepaskan atau dibebaskan. Pelepasan dibedakan atas lepas nasal, lepas tajam, lepas samping. Lepas tajam. Lepas tajam atau lepas penuh ialah pelepasan alat-alat artikulasi dari titik artikulasinya yang terjadi secara tajam atau secara penuh. Misal, suatu bunyi hambatan letup dalam bahasa Indonesia jika berada pada pengunci kata, proses letupannya dilepaskan atau dihilangkan. Bunyi lepas ditandai dengan B, D, J, dan G di atas bunyi yang dilepaskan. Contoh, mantap menjadi mantap, sebut menjadi sebut. Lepas nasal ialah suatu pelepasan yang terjadi karena adanya bunyi nasal di depannya. Lepas nasal dilepaskan melalui keluarnya udara lewat rongga hidung. Jika bunyi letup berdistribusi sebelum bunyi nasal yang homorgan. Contohnya seperti tatap muka menjadi tatap muka. Tatap nenek menjadi tatap nenek. Lepas samping ialah suatu pelepasan yang terjadi karena adanya bunyi samping depannya. Contohnya, cukup luas menjadi cukup luas. Cepat lupa menjadi cepat lupa. Pengafrikatan atau paduanisasi terjadi jika bunyi letup hambatan yang seharusnya dihambat dan diletupkan tidak dilakukan, melainkan setelah dihambat dilepaskan secara bergeser-geser dan pelan-pelan. Proses yang kedua menyebabkan adanya penyempitan
jalanan arus udara sehingga udara terpaksa keluar bergeser. Artikulasi menjadi hambatan letupan. Gabungan antara hambatan dan geseran disebut dengan paduan atau afrikat. Prosesnya disebut paduanisasi atau pengafrikatan. Contohnya seperti hebat menjadi hebat. Hebat menjadi hebat. Yang keempat, kehormogonan, yaitu bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang memiliki pasangan tertentu. Misalnya terdapat pasangan konsonan P dan B, T dan D, C dan J, K dan G, dan seterusnya. Perbedaan di antara masing-masing pasangan itu adalah yang pertama, tak bersuara, sedangkan yang kedua, bunyi bersuara. Kesamaan pada setiap pasangan terletak pada titik artikulasi masing-masing, seperti P dan B adalah konsonan hambatan bilabial, T dan D adalah hambatan apikodental, C dan J adalah konsonan hambatan palatal, K dan G adalah konsonan hambatan feral, dan seterusnya. Konsonan seperti T dan D disebut konsonan homogan, yakni dengan mempergunakan alat-alat ucap yang sama dan dengan tempat artikulasi yang sama. Tentu saja, kecuali fungsi pita-pita suara yang lazimnya tidak disebutkan artikulasi, konsonan yang memiliki sifat khusus seperti itu disebut kohormogonan. Terdapat dua jenis kohormogonan. 1. Kohormogonan penuh adalah kehormogonan yang muncul akibat perbedaan bunyi karena posisi pita suara seperti pembela, bersuara, dan tak bersuara antara bunyi konsonan P dan B, T dan D, C dan J, setelah K dan G. Yang kedua, kehormogonan sebagian muncul apabila perbedaan di antara pasangan fonem tersebut pada acara artikulasinya sedangkan daerah artiluasinya yang sama. Sekian dari saya. Halo, di sini saya akan menjelaskan mengenai transkrip bunyi bahasa. Adapun pengertian transkrip adalah penulisan tuturan atau pengubahan teks dengan tujuan untuk menyarankan lafal bunyi, fonem, morfem, atau tulisan sesuai dengan ejaan yang berlaku dalam suatu bahasa yang menjadi sasarannya. Transkrip itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, transkrip fonestis. Yang kedua, transkrip fonemis. Yang ketiga, transkrip morfemis. Yang keempat, transkrip ortografis. Penjelasan mengenai 4 transkrip tersebut. Yang pertama yaitu transkrip fonestis, yaitu penulisan pengubahan menurut bunyi. Transkrip ini ditandai dengan 2 kurung siku. Contohnya, kata sebut. Jika sudah diubah menjadi transkrip fonestis, dia akan terdapat di dalam 2 kurung siku. Namun, kata sebut tadi, di dalam kata sebut sudah berubah menjadi lambang fonologis, yaitu E-nya E terbalik. Yang kedua yaitu transkrip fonemis, yaitu penulisan pengubahan menurut fonem. Transkrip ini ditandai dengan garis miring. Contohnya itu kata dalam. Kata dalam jika sudah di dalam penulisan fonologi, dia akan diubah menjadi transkrip fonemis, yaitu garis miring baru ditulis kata dalam, terus ditutup lagi dengan garis miring. Nah, yang ketiga yaitu transkrip morfemis, yaitu penulisan pengubahan menurut morfem. Transkrip ini ditandai dengan 2 kurung kurawal. Contohnya, kata belajar. Nah, transkrip ini kan mengubah menurut morfem. Jadi, kata belajar itu tadi diubah dulu menjadi 2 suku kata karena morfem itu adalah satuan terkecil dalam tataran bahasa. Jadi, kata belajar itu kan terdiri dari 2 suku kata. Jadi, kurung kurawal yang pertama itu diisi dengan suku bel, yang kurung kurawal kedua yaitu diisi dengan kata ajar.
Yang keempat, yaitu transkrip ortografis, yakni penulisan perubahan menurut huruf atau ejaan yang menjadi tujuannya. Transkrip ini ditandai dengan dua sudut. Contohnya, kata masuk. Jika dia sudah diubah menjadi transkrip ortografis, dia akan menjadi dua kurung. Pertama, kurung sudut, terus di dalamnya itu terdapat ejaan M, A, S, U, K, baru ditutup dengan kurung sudut lagi. Bunyi suprasegmental adalah sesuatu yang menyertai fonem tersebut, yang bisa berupa seperti yang pertama intonasi, yaitu jeda, tempo, tekanan suara, panjang pendek atau pitch, serta getaran suara yang menunjukkan emosi tertentu. Yang kedua, ekspresi atau mimik gestur. Yang ketiga, ada kinesik yang berupa gerakan organ tubuh yang meliputi kepala, tangan, maupun kaki, dan lain-lain. Semua yang tercakup ke dalam istilah suprasegmental tidak bisa dipisahkan dari suatu fonem. Segmental adalah fonem yang bisa dibagi. Contohnya, ketika kita mengucapkan kata bahasa, maka nomina yang dibunyikan tersebut harus dibaca secara fonem. Bisa dibagi menjadi 3 suku kata, seperti ba, ha, sa, atau dibagi menjadi lebih kecil lagi, sehingga menjadi b, a, h, a, s, a. Demikian video hasil kerja kami. Saya sebagai perwakilan memohon maaf jika ada kekurangan baik disengaja maupun tidak disengaja. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.